Komentarnya begini, selamat Anda telah dibutakan oleh pemikiran kafir. Kurang lebih perjalanan SP selama 21 tahun kedaulatan kita memperjuangkan kedaulatan perempuan di akar rumput. Misalkan gini, kebanyakan orang menganggap feminis ini adalah orang yang sangat keras menentang terhadap hak-hak, misalnya terhadap laki-laki lah terutama ya, ingin seakan-akan bahwasanya orang feminis ini ingin merebut pilar-pilar laki-laki yang sebelumnya diposisikan gitu. Padahal kan enggak. Pada porsinya feminis ini kan kayak semacam wadah gitu ya untuk teman-teman untuk dalam memenuhi hak-hak perempuan gitu. Kalau begitu. Jadi motivasi saya sebenarnya itu lebih ke melihat lingkungan sendiri sebenarnya maksudnya itu. Jadi hal seperti itu. Jadi kayak merasa bahwasanya perlu nih, aku harus tahu ini kenapa ya, persoalannya apa ya gitu. Setiap kita memposting justru kita bakal melihat bagaimana insight dari konten kita kemudian. Nah, itu tidak terduga banyak sekali masuk pesan-pesan, komentar-komentar yang agaknya mendukung kampanye kita, kayak bilang saya setuju dengan narasi ini. Jadi sangat positif ya. Tapi ada juga respon-respon negatif dari orang-orang yang memang belum paham terkait isu-isu SP. Jadi mereka menganggap ngomong apa sih mereka gitu, dan pernah ada satu komentar yang sangat menusuk hati waktu itu. Komentarnya begini, selamat Anda telah dibutakan oleh pemikiran kafir katanya. Jadi itu saya lucu ya. Menanggapinya ya kita kan nggak harus juga ada istilahnya membalas komentar itu. Nggak usah ada pertarungan narasi lah di kolom komentar. Tapi kita kemudian membuat postingan lainnya ya kemudian biar dia melihat lagi dan dia lebih paham terkait apa yang kita mau sampaikan sebenarnya. Yang kita mau bilang bahwa sebenarnya bukan patriarki yang bagaimana, kita bukan maksudnya mau merendahkan laki-laki, tapi ada sistem yang salah nih dari pola pikirnya masyarakat Aceh terutama, karena ada sifat-sifat yang memang mereka merasa relasi kuasa laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Gender, seperti yang saya sampaikan tadi, gender, kesetaraan dan keadilan, yang mana dikaitkan dengan keadilan Islami. Jadi kan sebelum datangnya Islam ini perempuan tuh sangat nggak ada nilainya gitu kan, sangat direndahkan gitu, bahkan dibunuh gitu kan. Jadi setelah lahirnya Islam itu, terutama waktu Nabi Muhammad yang yang menaikkan derajat perempuan. Nah, setelah saya juga mencari-cari tahu gitu kan, ikut juga di solidaritas perempuan ini, saya menemukan rupanya bukan salah di perlakuannya tapi pikirannya, cara pikirnya gitu. Nah, bukan berarti kita ingin menambahkan ilmu-ilmu baru, namun kita ingin menyadarkan bagaimana seharusnya masyarakat itu berpikir.